Sobat Sehat 55, berdasarkan data, sekitar 20 hingga 50% orang dewasa mengalami gangguan tidur. Dengan 17%-nya mengalami gangguan tidur serius, kesulitan tidur mencapai puncaknya pada kelompok usia 65 hingga 69 tahun, di mana 40% wanita dan 25% pria mengalaminya. Nah, Sobat Sehat 55, di segmen ini kita akan membahas apa saja sih mitos atau fakta terkait insomnia. Saya tidak bisa bilang mitos atau fakta ya, karena sebenarnya ini tergantung. Kalau memang dia karena dia kurang rileks, maka dipijat itu membantu untuk dia untuk supaya bisa tidur, gitu. Jadi tidak semuanya. Ya. Fakta, ya, karena memang yang terbanyak ya karena cemas, orang susah tidur. Mitos ya, sebenarnya tidak diturunkan ya, jadi tidak terkait oleh gen. Tetapi kalau dia misalnya karena penyakit organik, karena dia tidak bisa tidur, karena dia ada penyakit organik, namun penyakit organik itu diturunkan, maka bisa. Iya, bisa, fakta ya. Jadi penyakit kronis ya tentu saja bisa mempengaruhi kualitas tidur ya, penyakit kronis apapun itu ya, misalnya penyakit kronis paru-paru misalnya ya, sesak nafas, tentu saja dengan sesak nafasnya dia akan mempengaruhi sulitnya dia untuk masuk ke fase tidur. Nah, tergantung ya, jadi saya tidak bisa bilang fakta atau mitos, tergantung di kantor itu dia ada pressure apa tidak. Kalau ada pressure, ada tekanan, ada stres, ada depresi, maka akan mempengaruhi insomnia. Recto versa, jadi bisa karena gangguan kejiwaan ini menyebabkan insomnia. Bisa juga karena insomnianya ini ya, insomnianya yang kronis mengakibatkan dia berpikir bahwa dia cemas akibat kenapa dia sulit tidur ya, sehingga ya mengakibatkan gangguan pikiran, gangguan kejiwaan. Jadi ada saat kondisi namanya lingkaran setan ya. Ketika kita sangat mengkhawatirkan penyakit kita, malah itulah yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya, jadi karena dia insomnia awalnya, kemudian dia berpikir kenapa saya ini susah tidur. Nah, lambat laun dia menjadi gangguan kecemasan seperti itu. Musik terapi, ya fakta ya. Jadi musik terapi itu ada rekomendasi untuk itu. Jadi bisa dengan musik-musik yang menenangkan, ya. Tetapi masih dalam penelitian lebih lanjut, ya. Jadi ada musik terapi, ada juga gelombang, ya, gelombang suara, ya, gelombang suara yang diberikan pada pasien, tetapi masih dalam penelitian lebih lanjut lagi ya. Ya, fakta tentu saja ya, obat-obatan bisa membantu kita ya, dokter bisa memberikan meresepkan obat-obatan tertentu untuk mengurangi atau membuat pasien tersebut itu untuk tidur ya. Tetapi tentu dengan edukasi yang baik ya, karena terkadang pasien ini jadi berharap dari obat
kalau tidak minum obat tersebut malah tidak bisa tidur. Jadi konsultasikan hal ini ke dokter spesialis ya. Fakta ya, jadi olahraga itu akan memperbaiki kualitas tidur. Jadi dengan kita berolahraga maka kita memperbaiki metabolisme tubuh ya. Dengan berolahraga apapun itu ya, baik dengan pilates dan yoga ya. Pilates dan yoga ini dia menggabungkan antara fisik dengan psikis ya, sehingga dikatakan lebih baik ya. Tetapi sebenarnya dengan berolahraga dan bergaya hidup sehat tentu akan memperbaiki metabolisme dan tentu akan membantu kita dalam mencapai atau masuk ke dalam kondisi tidur ya. Jadi tips yang lain juga memang kita harus rutin berolahraga. Fakta ya, kafein ini akan mengakibatkan efek pada jantung sehingga jantung itu lebih berdebar lebih kencang ya. Nah, pada saat kita berdebar tentu sulit tidur ya. Kita bisanya tidur pada saat kondisi yang lebih tenang ya. Jadi makanya tadi tipsnya hindari kopi atau kafein ya, teh juga ya, coklat dalam apabila kita mengalami insomnia atau untuk menghindari terjadinya insomnia. Junk food tidak ya, junk food itu dia ke penyakit sekundernya ya. Kalau misalnya dia konsumsi junk food lantas sehingga dia terjadi gangguan jantung misalnya ya, lantas dia sesak ya, maka dia jadi secara tidak langsung ya, tapi secara langsung tidak. Mitos ya, faktanya malah kalau kita nonton atau menggunakan gadget malah tambah sulit untuk tidur ya. Kasihkan gadget, kasihkan nonton, konsentrasi, lupa bahwa sudah jam 2, sudah jam 3 malam ya. Jadi memang karena tips atau sleep hygiene itu adalah jangan nonton ya, atau jangan ada televisi di kamar biar kita mudah untuk tertidur. Mitos ya, but debatable ya, mitos tapi diperdebatkan ya. Ada memang yang membahas tentang utang tidur. Misalnya kita tidak tidur seharian, apakah kita bisa membalasnya atau mencicilnya ya? It's debatable ya. Yang setahu saya ya, mohon koreksi apabila ada pendengar atau penonton yang sudah membaca. Namun ini adalah memang area perdebatan ya. Tidak ada penggantian ya, misalnya kita yang tadi saya jelaskan tidurnya kurang ya, sehari tidak tidur kemudian dibalas dengan dicicil, tidur 1 jam, besok 1 jam ya, dicicil, itu tidak ada sebenarnya. Karena ya kita butuh, jadi manusia memiliki irama sirkadian namanya, atau jam biologis. Ketika kita di waktu malam, maka memang kita harus tidur ya, karena sirkadiannya itu begitu. Nah, ini menarik sebenarnya ya, karena irama sirkadian itu tidak bisa ditipu ya. Irama sirkadian tubuh kalau misalnya dia memang waktunya seperti itu, ya harus begitu. Malam harus tidur di malam hari ya. Nah, inilah yang kemarin kita bahas, kenapa puasa harus dilaksanakan setelah matahari terbit dan bisa makan setelah matahari terbenam. Ini terkait dengan irama sirkadian. Tubuh memiliki jamnya sendiri dan itu terikut oleh matahari. Irama sirkadian itu terikut oleh matahari. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, Sobat Sehat 55, itulah tadi sajian informasi seputar insomnia.
Nantikan informasi lainnya seputar dunia kesehatan hanya di Info Sehat 55.